Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita Matematika Teknik 2 pertemuan ke-6 ya. Pokok bahasan kita adalah turunan vektor ya. Nah, di sini ada sebuah vektor RU. Lalu ini ada vektor RU tambah U ya. Kemudian kita hubungkan titik vektor ini, kita hubungkan ini ke sini, dia jadi delta R. Delta R itu adalah RU ditambah U dikurang dengan RU ya. Nah, jadi turunan biasa dari vektor kita misalkan RU sebuah vektor yang bergantung pada sebuah variabel skalar tunggal U, maka rumusnya menjadi delta R per delta U sama dengan delta R dibagi delta R ini dibagi dengan U ya. Jadi delta R ini dibagi dengan U, dimana U menunjukkan suatu pertambahan dalam U. Lihat kita gambar seperti ini ya, sehingga apabila kita limitkan ya ini, jadi seperti ini dia limit delta U mendekati 0, delta R per delta U dari delta R per delta U sama dengan limit delta R nya adalah ini ya dibagi dengan U. Jika limitnya ada karena dr per du adalah sebuah vektor yang bergantung U, maka kita dapat meninjau turunannya terhadap U. Jika turunannya ada, maka ia dinyatakan oleh d kuadrat R per du kuadrat ya. Sehingga dengan cara yang sama, maka akan dibahas nanti untuk turunan orde yang lebih tinggi. Untuk dr per du merupakan percepatan, d kuadrat R per du kuadrat merupakan percepatan. Di sini ada kurva ya, dimensi 3, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Di sini ada vektor U, RU ya. Ini RU ditambah delta U. Lalu ini adalah delta R-nya. Delta R-nya kita buat ada kurva ya, kurva ini vektor RU dari 0 sampai ke titik X, Y, Z ya. Di sini adalah sebuah kurva, maka dimana X itu adalah XU, Y adalah YU, dan Z adalah ZU, maka delta R per delta U itu adalah ini ya dibagi dengan ini. Sebuah vektor yang searah dengan delta R ya, ini kita lihat gambar di samping. Jika limit delta U mendekati 0, delta R per delta U sama dengan dr per du ada, maka limitnya akan berubah sebuah vektor ya. Vektor yang searah dengan garis singgung pada kurva ruang di X, Y, Z akan diberikan oleh dr per du sama dengan dx per dui ditambah d per duj ditambah dz per duk. Bila U adalah waktu, maka dr per du nya dinyatakan dengan kecepatan ya. Sedangkan dengan cara yang sama ya, maka nanti dv per dt sama dengan d kuadrat R per dt kuadrat. Ini diturunkan sekali lagi, itu merupakan percepatan A di sepanjang kurva ini ya. Nah, di sini ada rumus ya, rumus diferensial. Jika diferensial turunan vektor ya, jika A, B, dan C adalah fungsi vektor dari sebuah skalar U yang diferensialkan dan theta sebuah fungsi skalar dari U yang didiferensialkan, maka ya 1 d per du dari vektor A tambah vektor B sama dengan ini, dan 2 d per du dari vektor A dot vektor B sama dengan ini, dan 3 d per du dari vektor A cross vektor B sama dengan ini, d per du dari sebuah bilangan skalar kali vektor A sama dengan ini, 5 d per du dari A dot B cross C itu sama dengan ini, 6 d per du dari vektor A cross vektor B cross vektor C sama dengan ini. Nah, sekarang turunan vektor, aturan yang didiferensiasi parsial dari mas fungsi vektor mirip dengan yang digunakan pada turunan biasa dalam kalkulus dasar ya. Maka jika kita buat dalam bentuk turunan parsial, nomor 1 do per do X dari vektor A dot vektor B sama dengan ini ya, dan do per do X dari vektor A cross vektor B sama dengan ini, do kuadrat per do X do Y dari vektor A dot vektor B sama dengan ini.
Kemudian mengikuti aturan yang mirip dengan yang kalkulus dasar, maka jika A sama dengan A1I tambah A2J tambah A3K, maka D dari vektor A sama dengan D A1I ditambah D A2J ditambah D A3K ya. Nomor 2, D dari vektor A dan vektor B sama dengan ini. D dari vektor A cross vektor B sama dengan ini. Jika A-nya adalah A X Y Z, maka DA-nya sama dengan DA per DX ya, kali DX, do A per do X kali DX tambah do A per do Y kali DY tambah do A per do Z kali DZ ya. Nah, demikianlah untuk teorinya, nanti saya akan jelaskan perhitungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.